Baik, siapa sudah gabung? Siapa bayi? Mana orangnya ini? Insya Allah sebentar lagi kita akan ngaji bareng Sapa Bayi. Temanya ada di story saya tadi. Kita akan membahas scroll kuat ibadah berat. Teman-teman Sapa sudah gabung? Oke. Bentar. Assalamualaikum Nah, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk kita mulai. Nggih, kula mulai nggih Gus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Seiring puji yang tak pernah henti hanya milik Allah yang Maha Suci, senandung rindu yang tak pernah layu hanya milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumbuh hanya milik Allah yang Maha Agung. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada seorang nabi yang tinggi martabatnya bagaikan rembulan, indah bagaikan cahaya terang, semerbak bagaikan lautan biru luas membentang. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya Allahumma shalli wa sallim alaih. dan kelak di yaumil qiyamah. Yang saya hormati pemateri kita, beliau Gus Haji Muhammad Nailur Rahman, SIP MPDMM, dan saya yang banggakan seluruh peserta webinar spesial Ramadan hari ini. Perkenalkan, saya Ahmad Ilham Maulana yang akan bertugas sebagai moderator dalam webinar bertema Scroll Kuat Ibadah Berat. Saat dunia di ujung jari membuat akhirat terasa jauh. Teman-teman, jujur saja, kita bisa scroll TikTok atau Instagram berjam-jam tanpa terasa. Tapi 5 menit setelah salam dalam sholat kadang sudah ingin cepat selesai. Notifikasi cepat kita respon, tapi panggilan azan sering kita tunda. Jadi marilah kita belajar bersama dengan beliau Gus Haji Muhammad Nailur Rahman dalam tema seminar scroll kuat ibadah berat. Segera dimulai Gus. Ya, langsung dah. Oke, Ya, ini moderatornya nggak mengenalkan diri dulu siapa namanya gitu. kulo Gus. Ya, Mas Kulo, Ilham. Ilham. Kulo, saya Ahmad Kelas Ilham berapa? Maulana. Apa? Kelas berapa? Kelas 10 Gus. Oke. Baik, kita mulai ya, Mas Ilham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya banggakan seluruh teman-teman yang gabung dalam live ngaji di Instagram siang hari ini, Jumat tanggal 9 Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan di hari ke-9 ini Ramadan kita masih oke, masih bisa kita jalani dengan baik, dan mudah-mudahan untuk sisa di bulan Ramadan ini kita juga diberi kekuatan oleh Allah sehingga sukses menjalani Ramadan. Amin Allahumma amin. Mas moderator, Mas Ilham yang saya banggakan, kita di sini temanya adalah scroll kuat ibadah berat. Oke. Tema yang mungkin sama-sama kita rasakan, mungkin yang sama-sama kita alami. Jadi kalau kita lihat-lihat diri kita sendiri, kalau kita refleksi kepada diri kita sendiri, ya memang kadang-kadang atau sering kali kita juga mengalami itu ya, scroll kuat ibadah berat. Jadi rencananya sih mau sholat, rencananya mau wudhu, nyempetin lihat layar HP, scroll-scroll sedikit,
Ternyata nggak kerasa itu 1 jam kita scrolling, ya kan? Kita padahal cuma niatnya nunggu antrian kamar mandi misalnya, ya, atau kita cuman rebahan sebentar deh gitu. Ternyata kena FYP, kena reels, kita nggak terasa itu. Akhirnya 1 jam, tiba-tiba jam sholat udah mepet, udah injury time, kita baru sadar kalau kita belum sholat. Relate kan kayak gitu itu ya? Mungkin Oke. itu yang kita alami, dan ya orang-orang yang selama di tangannya ada HP, saya kira punya potensi untuk mengalami hal seperti ini. Nah, ternyata memang zaman now itu tantangan untuk ibadah atau musuh terbesar ibadah itu bukan cuma rasa males. Jadi kadang kita itu kepingin ibadah, kadang kita sadar untuk ibadah, tapi tantangannya adalah kita nggak sadar, kita di distract, kita diganggu oleh FYP tadi, kita diganggu oleh Reels tadi, kita diganggu oleh doom scrolling, atau kita sebut scroll-scroll tadi ya. Jadi ini jebakan yang sering membuat orang nggak sadar bahwa kita jadinya keterusan gitu, scroll konten, keterusan asik dengan medsos kita, dan ternyata yang tadinya kita mau ibadah jadi lewat tuh, yang tadinya kita mau sholat jadi lewat, yang tadinya kita mau ngaji jadi lupa. Nah, ini mungkin jadi tantangan kita hari ini. Itulah mengapa teman-teman, khususnya para penghuni medsos, teman-teman Gen Z, Gen Alpha, bahkan generasi milenial juga yang banyak menghabiskan waktu di medsos hari ini, saya kira bukan kita itu nggak punya semangat ibadah ya, tapi kita ini sering terdistrak, kita sering teralihkan perhatian kita, sehingga kita lupa dengan tujuan awal yang sebelum kita scrolling tadi. Nah, ini menjadi fenomena yang red flag kalau kata orang sekarang ya, red flag ya. Ini sudah warning, warning keras. Artinya, kenapa sih kita hari ini kuat scrolling berjam-jam, tapi kemudian kalau kita diminta untuk, atau kita buat ngaji 10 menit udah ngantuk gitu ya. Kita buat untuk zikir udah jadinya bosen, terus 5 menit terasa lama kalau untuk zikir gitu, kalau untuk ngaji. Kenapa sih kok bisa begitu? Ternyata ini bukan sekedar kita terdistraksi saja, tapi memang ini sudah ada permainan di dalam otak kita. Jadi media sosial atau konten-konten yang ada di dalam media sosial itu secara ilmiah itu memang menggunakan pola, secara saintifik mereka menggunakan pola yang bisa merangsang hormon dopamin kita. Jadi dengan kita scrolling itu, hormon dopamin itu terus muncul, dan itu yang bikin kita nagih gitu. Sehingga apa yang kita lihat terasa menyenangkan, terus bikin penasaran, terus bikin nagih, pingin terus scrolling, pingin terus tahu gitu kan. Dan ternyata itu bukan alamiah loh, itu by design. Jadi kita harus sadar kalau apa yang kita lihat di HP ini itu memang by design ya. Jadi itu memang dibuat, konten-konten itu dibuat dengan tujuan untuk ngehack hormon yang ada dalam tubuh kita. Jadi supaya orang itu senang terus orang itu swiping terus, geser terus, dan otak itu dipancing untuk terkagum-kagum dengan konten, ada efek wow-nya di situ, ada efek wih keren gitu kan. Itu merangsang hormon kita. Nah,
cobaannya atau ujiannya adalah ketika kita kemudian beralih ke dalam ibadah. Kita beralih ke dalam ibadah yang ibadah itu kan butuh ketenangan, butuh apa ya, ritme, butuh pendalaman, butuh perenungan, ya kayak orang menikmati musik jazz gitu kan. Nah ini secara alamiah ternyata nggak cocok ini dengan dopamin yang sudah keluar tadi, dengan otak yang sudah kebanjiran hormon dopamin itu. Karena otak yang kebanjiran hormon dopamin itu maunya itu yang instan-instan, yang cepat-cepat. Jadi reels gitu kan, yang pendek-pendek, segera geser gitu kan. YouTube Shorts, ya kan. Jadi video yang pendek-pendek. Jadi kebiasaan otak menerima tayangan atau konten yang pendek tadi, yang singkat tadi, itu ternyata mempengaruhi tingkat ketenangan kita untuk menikmati ibadah. Jadi ibadah menjadi nggak asik karena dianggap kelamaan gitu. Dianggap jenuh, membosankan. Nggak ada efek wow di dalam ibadah misalnya. Nah itu secara neuroscience memang bisa terbaca. Jadi teman-teman kalau mungkin kita sadar begitu ya, kita jadi paham kan sekarang. Oh, jomplang banget ya vibes-nya antara orang yang scrolling dengan vibes orang yang sedang ibadah itu jomplang. Karena ibadah itu masuk ke dalam ritme, masuk ke dalam alunan, ya seperti kita mengikuti melodi, sholat, kita nikmati ritmenya, alunannya, kemudian zikir juga begitu, baca Quran juga dengan tartil, dengan tajwid yang benar, itu perlu ritme, perlu melodi. Apalagi kita juga perlu penalaran untuk memahami isi dari Al-Quran yang kita baca, ataupun isi dari zikir yang kita baca. Nah, gimana sih caranya kemudian kita mengubah itu? Ya, karena kita kalau nggak sadar-sadar ini, kita akan terus terjebak di jebakan ini. Scrolling kuat, ibadah terasa berat. Itu memang jebakan. Dan ini by proses. Artinya apa? Kita nggak tiba-tiba begitu kalau kita nggak kebiasaan scrolling. Nah, berarti untuk menyembuhkannya atau untuk mengantisipasi atau melawan itu, kita juga harus punya hack juga gitu. Kita harus bisa nge-hack diri kita sendiri. Pertama apa? Kita harus hijrah algoritma ya. Jadi algoritmanya coba kita ubah. Jadi kita memang harus berani sengaja mencari akun yang bisa menyehatkan pola pikir kita. Kira-kira begitu. Ya setidaknya quotes-quotes Islami atau akun tentang ilmu, akun tentang self-improvement, manajemen pengembangan diri, akun-akun yang bisa membangun kualitas diri lebih baik. Nah, kita harus berusaha mencari itu, dan syukurnya algoritma itu akan membawa kita ke alam yang baru kalau kita mau mencoba masuk ke alam yang baru. Jadi kalau kita mau ganti algoritma atau hijrah algoritma dalam tanda kutip, maka kita hanya cukup follow aja 1 atau 2 akun yang berkaitan dengan misalnya quotes Islami atau ilmu atau dawuh-dawuh masyayikh, dawuh guru atau dawuh kiai, atau follow akun-akun tentang self management, self improvement. Cukup follow 1 atau 2 akun saja. Nanti algoritma yang baru itu akan menarik kita ke alam yang baru. Nah, dengan kita tertarik atau terbawa ke alam yang baru, kita akan secara perlahan bisa mengubah kebiasaan kita. Jadi yang awalnya keasikan scrolling, karena ada konten-konten yang mengingatkan kita tadi, oh iya, ini kan tadi tujuannya cuma scrolling sebentar, kok jadinya udah sejam aja gitu. Jadi kita bisa langsung tutup tuh HP kita. Karena kita scrolling konten-konten yang mengingatkan kita kan, yang mendidik kita.
Jadi sekali lagi scrolling itu fenomena, ya artinya kita sudah hidup di era digital, kita hidup di era medsos, di mana kita tidak bisa lepas dari konsumsi informasi di situ. Hanya sekarang kita sadar nggak sih kalau konten atau media sosial itu adalah tools. Bosnya itu tetap kita. Bosnya itu kita. Jadi jangan kita yang dikendalikan oleh konten. Tapi kita yang harus menentukan konten apa yang mau saya konsumsi. Ingat ya, jadi bosnya itu kita. Media itu tools, alat saja. Jangan sampai kita diperalat oleh alat. Harusnya alat itulah yang kita tentukan, karena kita yang mengendalikan alat. Nah ini teman-teman harus menyadari itu. Kalau enggak kita akan terjebak terus tuh. Kita akan stuck di situ. Kalau kita sudah stuck di situ, enggak nyadar loh, bener. Maksudnya mau rebahan 5-10 menit, jadinya rebahan 4 jam, bayangin. Coba bayangin, 4 jam itu kalau kita buang untuk scrolling. Itu kalau kita ganti dengan kegiatan lain, kita bisa melakukan apa dalam 4 jam? Banyak banget tuh. 4 jam bisa kita gunakan lebih produktif kan begitu. Nah, sekarang tinggal kita ini mau ngehack diri kita sendiri apa enggak? Setelah kita dihack oleh konten, jadi kita ini otaknya sudah dihack, dimanipulasi oleh konten, kita mau nggak menghack diri kita sendiri? Jadi dari situ, kita akan lebih seimbang untuk menyadari bahwa Reels, FYP itu hanya sekedar ya untuk menambah informasi saja, tapi kita jangan sampai terus terjebak di situ. Karena apa? Kita sebenarnya punya banyak hal lain yang lebih produktif, yang lebih penting, yang bisa kita lakukan kalau kita nggak scrolling. Ya termasuk ibadah. Ya, apalagi ibadah itu memang tujuan utama dari terciptanya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia tidak diciptakan hanya untuk scrolling. Manusia itu diciptakan untuk mengingat kembali siapa yang menciptakan, kan gitu. Yang menciptakan kamu itu siapa? Nah, sekarang waktumu untuk yang menciptakan. Itu kan yang ingin kita sadari. Tapi kadang kita sering lupa karena sudah terjebak dengan jebakan-jebakan konten tadi. Jadi di sini saya cuman ingin mengajak teman-teman untuk sadar. Jadi scrolling itu boleh, asal kita sadar bahwa diri kita jangan dihack sama mereka. Jangan sampai ditipu sama mereka, jangan sampai dimanipulasi. Caranya yang pertama tadi, hijrah algoritma. Kita harus berani memfollow akun-akun lain yang lebih sehat, yang lebih islami, atau yang bisa mendidik kita, mengingatkan kita, menasehati kita. Yang kedua, kita juga harus melakukan istilahnya perubahan-perubahan kecil, micro habits atau atomic habits lah, terserah kita mau pakai istilah yang mana. Kita harus berani melakukan perubahan-perubahan kecil. Jadi kalau kita ingin berubah, jangan langsung berubah secara drastis, karena itu juga akan membuat shock. Ya, otak kita shock, tubuh kita shock, sehingga kita ini menjadi cepat bosan dengan perubahan yang kita lakukan sendiri. Kenapa? Karena kita terlalu memaksakan diri untuk berubah secara drastis. Jadi cara perubahannya kita melakukan micro habits. Bagaimana melakukan perubahan-perubahan kecil, melakukan pergeseran-pergeseran kecil yang awalnya mungkin scrollingnya sekian jam, geserlah sedikit. Geser jadi berapa, atau yang mungkin akun-akun yang di-follow seperti akun-akun yang bikin nggak sadar, yang bikin lupa diri, nah geser ke akun-akun yang mengingatkan, yang menasehati kita, akun-akun yang lebih produktif gitu ya. Nah kita dengan follow akun-akun yang lebih produktif itu, secara tidak langsung kita juga mengubah diri kita. Kita mengubah mindset kita mengubah
kebiasaan kita, dan dengan perubahan konsumsi informasi itu, maka kita seperti punya gizi baru. Jadi informasi itu kan seperti makanan, seperti nutrisi. Kita mau menentukan gizi seperti apa yang mau masuk ke dalam otak kita, ya berarti informasi seperti apa yang akan kita konsumsi. Kan itu ilustrasinya, ya. Jadi bagaimana kita berubah atau bagaimana kita bisa menghadapi jebakan-jebakan scrolling itu, kita lakukan micro habits. Dengan begitu kita secara tidak langsung sudah mengubah sedikit demi sedikit otak kita, cara kerja otak kita, mindset kita, dan alam sadar kita, alam bawah sadar kita. Jadi kalau ada konten-konten yang nggak produktif, klik aja not interest gitu, langsung nggak tertarik. Jadi langsung dah, no, ini no, ini unfollow sekalian tuh. Jadi langsung kita nggak usah mikir-mikir itu udah. Karena kita mau sembuh kan, kita mau belajar lebih baik kan begitu. Jadi langsung aja kita lakukan perubahan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kita mempunyai self regulation atau self boundaries. Jadi kita memagari atau membatasi diri kita sendiri dengan sekian aturan. Jadi saya harus bisa memanage diri saya. Contoh, kapan saya harus tutup layar itu? Setelah berapa lama? Kadang-kadang yang bisa kita atur tuh anak-anak. Tapi kitanya sendiri justru nggak bisa ngatur diri sendiri gitu. Anak-anak, 15 menit ya. Ya, itu 15 menit beneran tuh. Mereka hanya pakai 15 menit, setelah itu dikembalikan. Sedangkan kita yang punya gadget, nggak ada yang ngatur kan? Nah kalau sudah nggak ada yang ngatur, siapa yang bisa mengendalikan kalau bukan dirinya sendiri? Oh udah azan nih, oh udah mau masuk waktu sholat nih, udah wudhu belum? Lo kadang mau wudhu aja jadi tertunda 1 jam gara-gara scrolling kok. Jadi ini memang benar-benar luar biasa. Jadi saya harap teman-teman juga bisa membuat self boundaries, ya. Membatasi dengan aturan-aturan kepada dirinya sendiri, dan dia harus belajar komit untuk itu. Ya, kemudian saya yakin kekhusyuan kita, atau kalau kita mau menikmati ibadah kita, itu juga secara langsung dan tidak langsung ikut mengobati atau ikut mengubah kebiasaan doom scrolling kita. Jadi sekalipun mungkin di awal-awal kita ibadah itu terasa nggak asik, terasa membosankan tadi, terasa jenuh karena dopamin udah terlalu banyak di otak kita gitu kan. Otak kita sudah kepanasan dengan kebanyakan informasi, pengennya yang instan, pengennya yang cepat, terus kita pakai ibadah. Ibadahnya itu butuh tenang, butuh santai, butuh nikmat. Ya memang awal-awal mungkin berat, tapi kalau ini kita lakukan konsisten, maka ketenangan kita saat ibadah atau cara kita menikmati ibadah itu juga akan sekaligus menjadi cara untuk mengobati kebiasaan-kebiasaan buruk kita, termasuk kebiasaan scrolling tadi. Jadi akhirnya otak itu lebih seimbang untuk bisa membedakan, memilah, ini harus porsinya saya beri berapa ya untuk scrolling, untuk layar. Selebihnya saya gunakan untuk apa ya? Nah, otak kita bisa lebih seimbang tuh untuk membagi waktu dan membagi tugas. Jadi itu ya, Mas Ilham, sebagai pembuka dari diskusi kita. Mungkin nanti ada beberapa teman-teman yang ingin diskusi, ya monggo-monggo saja. Selama saya bisa jawab ya saya jawab. Ya, silakan Mas. Ya Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak atas pemaparan yang luar biasa di jenengan Gus. Dan kita banyak belajar dengan bagaimana teknologi.
Media sosial lah bukan dosa, tapi kelalaianlah yang menjadi bahaya. Baik, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Kami kesempatan untuk 3 orang penanya. Silakan yang ingin bertanya dapat komen 3 pertanyaan. Oh, ini ada Bu Nisa nih. Ada yang tanya nih dari Abu Hanif. Izin bertanya Gus, dalam pandangan Islam, bagaimana menyikapi distraksi digital? Oke, itu satu. Ada lagi tuh yang tanya di atas, tadi ada yang komen, bagaimana kita memaksimalkan hormon dopamin dan motivasinya. Oke. Coba saya cari-cari dulu ya. Oh, ini. Mengapa jari ini dari Wak Ganong ya. Dari akun Wak Ganong. Mengapa jari ini begitu lincah men-scroll media sosial berjam-jam namun terasa sangat berat untuk beranjak sholat 5-10 menit. Ya, oke. Ya, sebagian tadi sudah saya jelaskan ya secara gamblang tentang kita harus sadar diri atau harus waspada, harus hati-hati bahwa ketika kita membuka layar medsos, apapun itu, Instagram, TikTok, ya, konten-konten itu mengandung teknik. Ya, konten itu memang dibuat dengan teknik yang bisa merangsang hormon dopamin kita. Jadi ini yang harus kita sadari. Jadi kenapa sih kok kita kuat berjam-jam lihat layar? Ya karena memang ada teknik itu di dalam konten. Ada teknik itu, ada ibarat obat itu, ada suntikan yang tanpa terasa masuk ke dalam otak kita. Ketika kita lihat konten-konten itu, Reels, FYP. Makanya kenapa konten kok sampai FYP? Coba lihat bagaimana kemasan kontennya. Bagaimana teknik dia membuat konten itu. Itu langsung memancing ya, efek wow di dalam otak kita. Dan otak kita kan seneng tuh sama yang wow gitu kan. Seneng tuh. Sehingga wah keren juga ini. Wah akhirnya terus cari konten lagi. Jadi kita harus sadar itu dulu. Jadi kalau kita sudah sadar itu, oh berarti selama ini otak saya dipermainkan. Ya, otak saya dimanipulasi. Yes. Jadi gimana cara saya melawan itu atau menyeimbangkan itu? Tadi yang sudah saya sampaikan ada hijrah algoritma. Jadi justru kita perlu juga memfollow akun-akun yang mengatakan jangan buang-buang waktu di media. Tapi dia menyampaikannya di media, ya lucu juga ya. Tapi itu memang akun yang saya kira penting untuk kita ikuti, positif itu. Berapa waktu yang sudah kamu buang untuk scrolling? Kan kadang ada postingan-postingan yang mengingatkan begitu. Jadi justru dengan kita ikuti akun-akun itu, kita jadi ingat, oh iya ya, udah deh, selesai deh gitu. Jadi ini penting, kita punya langkah untuk swipe atau untuk hijrah algoritma. Insya Allah dengan begitu kita akan lebih seimbang lagi. Yang kedua, tadi bagaimana kita menyeimbangkan antara seneng scrolling dengan ibadah. Ya, bikin perubahan-perubahan kecil yang bisa mengubah kita step by step menjadi lebih sadar ibadah. Yang ketiga,
sebenarnya akun media sosial itu positif sekali kalau kita mau ikuti yang berkonten atau yang berisi ilmu. Jadi di YouTube kita bisa ngaji, di Instagram kita juga bisa dapat potongan-potongan kalam masyayikh ya, nasihat-nasihat dari masyayikh. Dan mungkin di TikTok juga banyak berseliweran nasihat-nasihat yang banyak manfaat, yang banyak hikmahnya. Jadi kita juga bisa dapat banyak manfaat sebenarnya di situ. Nah, ini juga bisa kita biasakan untuk follow akun-akun seperti itu supaya kita bisa seimbang. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana menyikapi distraksi digital. Ya. Jadi di dalam kaidah fikih, perantara itu sesuai dengan tujuan. Jadi hukum dari sebuah perantara itu sesuai dengan hukum tujuannya. Jadi misalnya kita hari ini ingin belajar tentang agama, ingin belajar tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Terus kita gunakan medsos, kita gunakan HP untuk sarana itu, maka itu baik. Itu baik. Jadi sebenarnya kita harus punya tujuannya dulu. Punya tujuan, komitmen dengan tujuan, baru kita cari perantaranya apa ya? Alat untuk mencapai tujuan apa ya? Oh berarti kalau saya model orang sibuk, orang yang nggak bisa duduk di masjid, dengerin pengajian, oh saya pakai atau perantara HP kita, HP saya untuk ngaji. Nah, berarti kan HP itu tools. Sekali lagi, HP itu alat. Tujuannya apa? Kita adalah bos. Kita yang menentukan itu apa. Nah, sehingga nanti distraksi-distraksi digital itu lebih bisa kita antisipasi. Gitu ya, teman-teman yang tadi bertanya. Mungkin ada lagi, monggo, silakan. Monggo yang mau bertanya niki tinggal setunggal pertanyaan. Oh ini ada yang tanya nih. Dari akun Zaimisek. Ya. Izin bertanya Gus, bagaimana kita mengatasi statement gini? Suatu yang ditetapkan itu akan kalah dengan kebiasaan. Yes. Saya sepakat dengan statement itu. Artinya kadang-kadang kita sudah menetapkan sesuatu, kita sudah punya tujuan, kita sudah punya goal, sudah kita set, nyeleweng juga kan kita ini dari goal kita karena kebiasaan kita yang nggak kita bangun. Makanya kemudian hari ini adalah hari di mana kita harus mencoba melakukan perubahan kecil tapi konsisten. Kecil tapi konsisten. Itu saja yang harus kita lakukan. Kita nggak usah insecure dengan pencapaian orang. Wah orang itu kok sudah soleh ya, saya kok belum. Gitu. Atau orang itu kok sudah sesoleh itu, kok saya masih solehnya biasa. Atau kok saya ini hanya nama saya yang masih soleh. Kelakuan saya belum soleh. Kita nggak usah insecure dengan capaian orang. Perubahan kecil itu kalau konsisten, maka itulah yang akan berdampak besar kepada diri kita sendiri.
Dan perubahan itu juga akan dicatat oleh Allah sebagai kemauan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita berusaha, Allah itu lihat kemauan kita dalam berusaha. Sekalipun usahanya mungkin nggak bisa langsung besar, nggak bisa membuat perubahan drastis, nggak masalah. Lakukan saja sebisanya untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kita menjadi lebih sesuai dengan tujuan hidup kita. Nah, insya Allah, dengan begitu kita akan bangga juga dengan capaian diri kita sendiri. Artinya, alhamdulillah ya, saya setelah sebulan mengatur diri saya, membatasi waktu di depan layar, saya jadi lebih produktif, saya jadi sempat nulis, saya jadi sempat baca buku, misalnya begitu. Itu kan perubahan-perubahan kecil yang akhirnya kemudian manfaatnya kita rasakan benar. Jadi insya Allah dengan kita sadar, yang penting kita ini sadar, jangan sampai lupa diri. Jangan sampai lupa diri. Kadang saya itu lihat orang yang sambil jalan, scrolling, nggak nabrak aja untung gitu ya. Atau nggak masuk lubang aja untung gitu. Artinya apa? Apakah sampai sepenting itu kita harus scrolling? Sehingga kita nggak punya waktu bahkan untuk jalan kaki gitu. Apakah segenting itu kita scrolling sampai kita nggak punya jeda untuk duduk santai, menikmati alam, menikmati kicauan burung, menikmati gitu. Apakah sampai segenting itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang harus sering kita tanyakan pada diri sendiri. Saya kira gitu ya, Mas Ilham. Mungkin dari 3 pertanyaan tersebut berakhir juga sebenarnya. Izin kulo simpulkan Gus Nggih. Ya. Teman-teman sekalian, hari ini kita diingatkan bahwa yang membuat ibadah terasa berat bukan karena Allah menyulitkan kita, tapi karena kita terlalu nyaman dengan dunia yang ada di genggaman. Scroll mungkin hanya beberapa detik, tapi waktu yang terbuang bisa berjam-jam. Ramadan adalah momentum untuk mengatur ulang prioritas, momentum untuk menata ulang hati. Jangan sampai kuota kita habis untuk dunia, tapi pahala kita kosong untuk akhirat. Semoga setelah webinar ini bukan hanya wawasan yang bertambah, tapi juga kesadaran dan amal yang meningkat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri dan seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan penuh antusias. Mohon maaf apabila selama saya memandu terdapat kekurangan. Saya sebagai moderator untuk diri. Mungkin saya ditutup, Gus. Ya. Sebagai penutup, saya cuma ingin menyampaikan kepada teman-teman, nguatin ibadah di era digital itu butuh taktik. Dah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersuun, Gus. Mari. Baik teman-teman, makasih ya sudah gabung. Mas Ilham sudah jadi moderator dari santri-santri Badal Hikmah, dari Sapa Bayi. Kita akhiri, saya mohon izin, saya harus geser karena ada jadwal ngaji di ITS sore ini. Teman-teman yang ada di Surabaya mungkin nanti bisa ikutan gabung juga di Masjid Manarul Ilmi ITS. Mungkin nanti kita ketemu di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.